Halo teman-teman inspirasi. Pernahkah kalian mendengar kisah sebuah masjid tua yang tiba-tiba dipenuhi ribuan ular? Sebuah kejadian misterius yang membuat seluruh desa geger. Malam itu, suasana desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi di halaman masjid tua. Ratusan ular tiba-tiba muncul, merayap dari kegelapan, mengelilingi bangunan suci itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ular-ular itu datang? Dan apa rahasia besar yang tersembunyi di dalam masjid tua itu? Tetap bersama kami, karena cerita ini penuh dengan makna inspirasi yang akan mengajarkan kita tentang keimanan dan sejarah yang terlupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri dan inspirasi lainnya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, terdapat sebuah masjid tua yang telah berdiri sejak zaman para wali. Masjid itu dulu adalah pusat kehidupan desa, tempat di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah, belajar agama, dan berbagi cerita. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Masjid itu masih berdiri, tetapi kini tampak usang dan sepi. Dindingnya dipenuhi lumut hijau, catnya mengelupas, dan kayu-kayu penyangganya mulai rapuh. Atapnya bocor saat hujan, membuat air menetes ke lantai kayu yang sudah lapuk. Sumur tua di halaman belakang, yang dulunya menjadi sumber air bagi masyarakat desa, kini telah lama ditinggalkan. Airnya menghitam, dan orang-orang enggan menggunakannya karena dianggap kotor dan berbau aneh. Penduduk desa hanya menggunakan masjid itu untuk salat 5 waktu, tetapi tidak ada lagi semangat untuk merawatnya. Anak-anak tidak lagi belajar mengaji di sana. Para pemuda lebih sering pergi ke kota. Dan hanya segelintir orang tua yang masih duduk bersandar di serambi masjid setelah salat, mengenang masa lalu. Masjid ini dulu ramai. Sekarang hanya tersisa kenangan. Gumam Pak Rahman, seorang pria tua yang sering duduk di sudut masjid, mengingat masa mudanya ketika tempat itu masih penuh dengan cahaya dan doa. Namun, ada satu hal yang sering diperbincangkan warga. Meskipun bangunan itu tampak biasa saja di siang hari, suasana masjid terasa berbeda ketika malam tiba. Beberapa warga yang melewati masjid di malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh. Kadang, terdengar bisikan samar dari dalam masjid yang kosong. Kadang, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu yang sudah lama tak dipijak. Bahkan, ada yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di halaman masjid sebelum menghilang ke arah sumur tua. "Ah, itu hanya imajinasi kalian," kata sebagian warga yang tidak percaya. Mungkin hanya suara angin atau hewan malam. Tapi bagi yang sudah pernah mengalami sendiri, rasa takut itu nyata. Ada banyak cerita turun-temurun tentang masjid tua itu. Tetapi, satu kisah paling sering diceritakan tentang seorang dukun sakti yang dulu tinggal di desa ini. Konon, dukun itu memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Ia sering melakukan ritual aneh di sekitar masjid, mencoba menguasai tempat itu dengan sihirnya. Para ulama desa dulu berjuang keras untuk mengusirnya, hingga akhirnya mereka berhasil. Tetapi, sebelum pergi, dukun itu meninggalkan sebuah sumpah. Suatu hari nanti, ilmu ini akan bangkit kembali. Kalian mungkin bisa mengusirku, tapi kekuatan ini akan kembali mencari jalannya. Sejak saat itu, penduduk desa hidup dalam ketakutan. Mereka berusaha melupakan kisah itu, berharap sumpah itu tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi, apakah benar semuanya sudah berakhir? Ataukah sesuatu sedang menunggu untuk terungkap kembali? Tidak ada yang tahu, hingga malam itu tiba. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan, membuat desa diliputi bayangan pekat. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan sore tadi. Di dalam masjid tua, hanya ada beberapa orang yang datang untuk sholat Isya. Setelah salam terakhir, mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun, ketika mereka melangkah keluar dari pintu masjid, sesuatu yang aneh terjadi. "Astagfirullah, itu apa?" seru salah satu warga, menunjuk ke arah halaman masjid. Semua mata mengikuti arah tangannya, dan
Seketika itu juga, ketakutan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Di bawah cahaya remang-remang lampu masjid, terlihat puluhan, bahkan ratusan ekor ular merayap di atas tanah basah. Mereka bergerak perlahan, lidah mereka menjulur keluar, mencium udara dengan gelisah. Awalnya hanya ada beberapa ekor di pinggiran halaman. Namun semakin lama, jumlahnya semakin banyak. Dari balik rerumputan, dari balik bebatuan, bahkan dari sumur tua yang tak terpakai. Ular-ular itu terus berdatangan. Subhanallah, dari mana semua ular ini datang? Bisik seorang warga dengan suara gemetar. Beberapa orang mencoba mengusir mereka dengan tongkat dan sapu. Tetapi, ular-ular itu tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah mereka memiliki tujuan, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu yang tak terlihat. Ketakutan semakin memuncak ketika seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya hampir menginjak seekor ular besar. Ular itu mendesis keras, tubuhnya melingkar dalam posisi siap menyerang. "Cepat bawa anak-anak ke rumah, jangan biarkan mereka di sini," seru seorang pria, mencoba menenangkan kepanikan yang mulai melanda. Sementara itu, dari kejauhan, seorang lelaki tua mengamati kejadian itu dengan tatapan serius. Dia adalah Kiai Hasan, ulama yang sudah bertahun-tahun membimbing desa ini. Dengan langkah tenang, ia mendekati kumpulan warga yang ketakutan. Matanya menatap lurus ke arah ular-ular yang terus berdatangan. "Jangan panik," ucapnya dengan suara dalam. "Ini bukan sekadar fenomena biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, masjid tua benar-benar terkepung oleh ular-ular misterius. Dan mereka semua tahu, ini baru permulaan. Malam itu, desa tidak lagi tenang. Kabar tentang masjid tua yang dipenuhi ular menyebar begitu cepat. Dari rumah ke rumah, orang-orang berbisik dengan wajah penuh kekhawatiran. Beberapa orang tua mencoba mengingat apakah pernah terjadi hal serupa di masa lalu, tetapi tidak ada yang bisa menemukan jawabannya. Di masjid, Kiai Hasan berdiri di antara warga yang masih gemetar. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. "Bapak dan Ibu sekalian," katanya dengan suara tenang, "jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ingat, Allah selalu bersama kita. Mari kita berdoa bersama." Para warga yang masih berkumpul pun mulai mengikuti ajakan Kiai Hasan. Mereka duduk bersila di serambi masjid, menutup mata, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Angin berhembus lembut, seolah ikut membawa doa-doa mereka ke langit. Tapi satu hal yang aneh terjadi. Ular-ular itu tidak bergerak. Biasanya, binatang akan menghindar jika mendengar suara keras atau aktivitas manusia. Tapi ular-ular ini tetap diam. Mereka seolah menunggu sesuatu. Seorang pemuda desa bernama Ilham mencoba memberanikan diri mendekati kumpulan ular. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil tongkat panjang dan mengarahkannya ke salah satu ular yang lebih besar. Namun, begitu tongkat menyentuh tanah di dekatnya, ular itu mendesis keras dan mengangkat kepalanya. "Astagfirullah!" Ilham langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Ular itu tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan sebaliknya, ia tampak seperti penjaga yang sedang melindungi sesuatu. Kiai Hasan mengamati kejadian itu dengan penuh perhatian. "Ini bukan kebetulan," katanya akhirnya. "Ada sesuatu yang mereka jaga, dan aku yakin jawabannya ada di dekat kita." Warga mulai saling berpandangan. Jika ular-ular ini sedang menjaga sesuatu, apa yang sebenarnya tersembunyi di masjid ini? Lalu, seolah menjawab pertanyaan mereka, salah seorang warga yang berdiri di dekat sumur tua tiba-tiba berseru, "Kiai, lihat ini." Semua orang menoleh ke arah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Dan di sanalah mereka melihatnya. Ular-ular itu berkumpul di sekitar sumur, melingkar dalam formasi yang tidak biasa. Seolah mereka sedang menandai sesuatu. Suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada sumur tua di halaman masjid. Sejak bertahun-tahun lalu,
Sumur itu sudah tidak pernah digunakan lagi. Airnya surut, dan bagian dalamnya dibiarkan gelap serta tertutup dedaunan kering. Kini, ratusan ular berkumpul di sekelilingnya, seperti sebuah pasukan penjaga yang menjaga sesuatu di dalam sumur. Kiai Hasan menghela napas dalam-dalam. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ini ada hubungannya dengan kisah dukun yang pernah mengancam desa? Dengan hati-hati, beberapa pemuda desa mencoba mendekati sumur. Mereka membawa obor, mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Api obor menerangi dasar sumur yang gelap. Dan di sanalah mereka melihatnya, sebuah kotak kayu tua, terkubur di dasar sumur. Warga yang melihatnya langsung bergidik. Kotak itu tampak sudah sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang mulai pudar. "Apa ini?" bisik seorang pemuda dengan suara gemetar. Kiai Hasan melangkah maju. Dengan isyarat tangan, ia meminta beberapa warga untuk mengambilkan tali dan ember. Kotak itu harus diangkat ke atas. Dengan perlahan, mereka menurunkan ember ke dalam sumur dan mulai menarik kotak itu ke permukaan. Saat kotak itu terangkat dari dasar sumur, sesuatu yang aneh terjadi. Ular-ular yang tadi diam, tiba-tiba bergerak. Mereka mulai melata dengan cepat ke segala arah. Seolah-olah sesuatu yang mengikat mereka selama ini telah lepas. Beberapa warga berteriak dan mundur ketakutan. Tetapi Kiai Hasan tetap berdiri tegak. Ia menatap kotak itu dengan mata penuh makna. "Inilah jawabannya," ucapnya dengan nada penuh keyakinan. "Ini bukan kotak biasa. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan." Seorang pemuda dengan tangan gemetar mencoba membuka kotak itu. Tetapi Kiai Hasan segera menahannya. Jangan membukanya di sini." Semua orang menahan napas. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam kotak itu? Dan yang lebih penting, mengapa ular-ular itu menjaganya selama ini? Malam itu, desa tidak lagi sama. Rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun kini mulai terungkap. Malam semakin larut, tetapi tidak ada satupun warga desa yang berniat pulang. Semua mata tertuju pada kotak kayu tua yang kini tergeletak di tanah, diterangi cahaya obor. Ketegangan semakin terasa. Tidak ada yang berani menyentuh kotak itu setelah peringatan dari Kiai Hasan. "Kiai, apakah kita harus membukanya?" Ilham bertanya dengan suara gemetar. Kiai Hasan menarik napas dalam. "Kita tidak bisa membiarkan ketidaktahuan membuat kita takut. Kita harus mencari tahu apa yang ada di dalamnya." Dengan hati-hati, Kiai Hasan melafalkan doa dan mengusap permukaan kotak kayu yang berdebu. Ukiran-ukiran tua yang misterius terlihat samar di bawah cahaya obor. Beberapa simbol tampak seperti tulisan aksara kuno yang tidak dikenali oleh siapapun di desa. Bismillah, Kiai Hasan akhirnya mengangkat penutup kotak itu. Semua orang menahan napas. Di dalam kotak itu terdapat beberapa gulungan kain kuno, benda logam yang tampak seperti perhiasan, serta sebuah kitab tua yang terbungkus kain hitam. Ketika Kiai Hasan menyentuh kitab itu, angin dingin berhembus melewati mereka, membuat bulu kuduk berdiri. "Astagfirullah," salah seorang warga bergumam pelan. Kitab itu tampak sangat tua, dengan kulit sampul yang sudah lapuk dan sobek di beberapa bagian. Kiai Hasan menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan. Ia tahu ini bukan kitab biasa. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang sudah pudar menyebutkan sebuah nama. Nama seorang dukun yang pernah tinggal di desa ini bertahun-tahun lalu. Suasana menjadi semakin mencekam. Para warga mulai berbisik satu sama lain, mengingat cerita yang pernah mereka dengar dari orang tua mereka. Dukun itu, seorang pria yang dulu dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Ia sering melakukan ritual aneh, mencoba menguasai masjid dengan sihirnya. Namun, para ulama di desa saat itu berhasil mengusirnya dan menyegel semua peninggalannya di dalam sumur. Dan kini, segel itu telah terbuka. Kiai Hasan menutup kitab itu dengan cepat. "Kita harus segera menyingkirkan ini sebelum hal buruk terjadi," katanya tegas. Tapi tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari dalam sumur. Tanah di sekitar mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang terbangun.
Warga desa berteriak ketakutan. Beberapa orang mundur menjauhi sumur, sementara yang lain mencoba bertahan di tempatnya. Dari dalam sumur, suara gemuruh semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari kegelapan. Kiai Hasan berdiri tegak, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Para warga yang masih berani pun segera mengikuti, menggemakan doa dan istighfar ke seluruh penjuru masjid. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam muncul dari dalam sumur. Sosok tinggi berkerudung dengan mata merah menyala, melayang perlahan dari dasar sumur. "Kalian," suara Paro bergema di udara, "berani mengusik tempat istirahatku?" Beberapa warga langsung jatuh terduduk, ketakutan luar biasa. Wajah mereka pucat pasi. Kiai Hasan tidak mundur. Ia terus mengucapkan ayat-ayat suci, dan semakin keras ia membaca, semakin goyah sosok itu. Namun bayangan itu tidak menyerah begitu saja. Dengan suara bergetar penuh kebencian, ia berkata, "Aku telah menunggu terlalu lama. Aku tidak akan pergi dengan mudah." Lalu tiba-tiba, ular-ular yang tadi menyebar kini kembali. Mereka merayap ke arah sumur, melingkar di sekitar sosok hitam itu. Seketika, suara jeritan menggema. Bayangan itu tampak tersiksa, seperti sedang terkunci oleh ular-ular yang melilitnya. Kiai Hasan meningkatkan suaranya. "Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, pergilah." Dan dalam hitungan detik sosok itu berteriak keras, sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran bayangan. Angin kencang berhenti. Semua menjadi sunyi. Ular-ular yang tadi melilit sumur perlahan pergi satu persatu, seolah tugas mereka telah selesai. Semua orang terdiam. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kiai Hasan menghela napas dalam. Ia tahu, masih ada satu hal yang harus mereka lakukan. Kitab itu harus dimusnahkan. Malam masih pekat, tetapi tidak ada yang beranjak dari masjid tua itu. Warga desa masih terpaku di tempat mereka berdiri, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kiai Hasan menggenggam kitab hitam itu erat. Matanya penuh ketegasan, meskipun jelas terlihat kelelahan di wajahnya. "Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa membiarkan kitab ini tetap ada di dunia ini." Suaranya bergema di antara warga yang masih gemetar. Kitab ini adalah sumber kekuatan kegelapan. Jika dibiarkan, mungkin akan ada bahaya yang lebih besar di kemudian hari. Para warga mengangguk setuju. Mereka tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kiai?" tanya Ilham dengan suara serak. Kiai Hasan menghela napas panjang. "Kita harus memusnahkannya dengan cara yang benar. Kitab ini tidak boleh dibuang begitu saja karena isinya masih menyimpan energi jahat. Kita akan melakukan ritual penyucian dan membakarnya dengan api suci." Seisi desa kembali dilingkupi ketegangan. Mereka tahu ini bukan sekadar membakar benda biasa. Ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Lalu persiapan pun dimulai. Di halaman masjid, sebuah tempat khusus untuk pembakaran dibuat. Batu-batu besar disusun membentuk lingkaran dan di tengahnya disiapkan tumpukan kayu kering. Kiai Hasan meminta semua warga untuk berwudu sebelum melanjutkan. Setelah semuanya siap, ia berdiri di tengah lingkaran itu, mengangkat kitab hitam tersebut dengan kedua tangan. Bismillah. Dengan penuh khidmat, ia melantunkan doa perlindungan, diikuti oleh semua warga. Suara mereka menggema di udara malam, menciptakan aura spiritual yang begitu kuat. Lalu, saat api dinyalakan, Kiai Hasan perlahan meletakkan kitab itu ke dalam kobaran api. Api langsung berkobar lebih besar dari yang seharusnya. Allahu Akbar. Beberapa warga berteriak kaget. Dari dalam api suara-suara aneh terdengar, seolah-olah sesuatu sedang berteriak, menjerit, berusaha bertahan. Semua warga semakin kencang membaca ayat-ayat suci. Mereka tahu ini adalah pertarungan terakhir, dan akhirnya kitab itu mulai terbakar habis, menjadi abu yang tersapu angin malam. Seiring dengan itu, suasana desa yang sempat terasa mencekam perlahan berubah menjadi tenang. Para warga saling berpandangan. Ada rasa lega, tetapi juga ada rasa haru yang mendalam. Mereka telah memenangkan pertarungan ini. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah semua ini benar-benar telah berakhir? Meskipun kitab telah dimusnahkan,
Kiai Hasan tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Masjid tua ini telah menjadi saksi bisu berbagai kejadian mengerikan. Sisa-sisa energi negatif mungkin masih ada. Kita tidak boleh hanya berhenti sampai di sini, katanya kepada warga yang masih berkumpul. Kita harus membersihkan masjid ini, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Semua warga setuju. Mereka segera mengambil sapu, kain lap, dan ember berisi air. Setiap sudut masjid mulai dibersihkan dengan penuh semangat. Lantai yang penuh debu disikat, dinding-dinding tua dilap, dan jendela yang kusam kembali mengkilap. Namun, lebih dari sekadar kebersihan fisik, Kiai Hasan memimpin warga untuk melakukan pembersihan spiritual. Mereka mengumandangkan azan dengan lantang, menggelar sholat berjamaah, dan membaca Al-Quran sepanjang malam. Getaran spiritual di dalam masjid semakin terasa. Aura menakutkan yang sebelumnya menyelimuti tempat itu, kini mulai tergantikan dengan ketenangan. Perlahan, warga yang awalnya merasa takut, kini mulai merasakan kedamaian. Bahkan, seorang anak kecil yang sebelumnya selalu menangis setiap kali melewati masjid kini, tampak tersenyum dan berlari-lari kecil di halaman. Kiai Hasan tersenyum lega. Inilah kekuatan keimanan. Jika kita bersatu, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan. Dan dengan itu, masjid tua yang sempat menjadi tempat kejadian aneh, kini kembali menjadi pusat kehidupan spiritual desa. Namun, dalam hati Kiai Hasan, ada satu perasaan yang masih mengganjal. Apakah benar semua jejak sihir telah lenyap sepenuhnya? Ataukah ada sesuatu yang masih tersembunyi di tempat ini? Malam masih pekat, tetapi tidak ada yang beranjak dari masjid tua itu. Warga desa masih terpaku di tempat mereka berdiri, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kiai Hasan menggenggam kitab hitam itu erat. Matanya penuh ketegasan, meskipun jelas terlihat kelelahan di wajahnya. Bapak dan ibu sekalian, kita tidak bisa membiarkan kitab ini tetap ada di dunia ini. Suaranya bergema di antara warga yang masih gemetar. Kitab ini adalah sumber kekuatan kegelapan. Jika dibiarkan, mungkin akan ada bahaya yang lebih besar di kemudian hari. Para warga mengangguk setuju. Mereka tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Ilham dengan suara serak. Kiai Hasan menghela napas panjang. Kita harus memusnahkannya dengan cara yang benar. Kitab ini tidak boleh dibuang begitu saja karena isinya masih menyimpan energi jahat. Kita akan melakukan ritual penyucian dan membakarnya dengan api suci. Seisi desa kembali dilingkupi ketegangan. Mereka tahu ini bukan sekadar membakar benda biasa. Ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Lalu persiapan pun dimulai. Di halaman masjid, sebuah tempat khusus untuk pembakaran dibuat. Batu-batu besar disusun membentuk lingkaran dan di tengahnya disiapkan tumpukan kayu kering. Kiai Hasan meminta semua warga untuk berwudu sebelum melanjutkan. Setelah semuanya siap, ia berdiri di tengah lingkaran itu, mengangkat kitab hitam tersebut dengan kedua tangan. Bismillah. Dengan penuh khidmat, ia melantunkan doa perlindungan, diikuti oleh semua warga. Suara mereka menggema di udara malam, menciptakan aura spiritual yang begitu kuat. Lalu, saat api dinyalakan, Kiai Hasan perlahan meletakkan kitab itu ke dalam kobaran api. Api langsung berkobar lebih besar dari yang seharusnya. Allahu Akbar. Beberapa warga berteriak kaget. Dari dalam api suara-suara aneh terdengar, seolah-olah sesuatu sedang berteriak, menjerit, berusaha bertahan. Semua warga semakin kencang membaca ayat-ayat suci. Mereka tahu ini adalah pertarungan terakhir, dan akhirnya kitab itu mulai terbakar habis, menjadi abu yang tersapu angin malam. Seiring dengan itu, suasana desa yang sempat terasa mencekam perlahan berubah menjadi tenang. Para warga saling berpandangan. Ada rasa lega, tetapi juga ada rasa haru yang mendalam. Mereka telah memenangkan pertarungan ini. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah semua ini benar-benar telah berakhir? Kiai Hasan berdiri tegak, menghadapi bayangan dari masa lalu. Pria berjubah hitam itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan kosong. Namun, auranya jelas penuh dengan kebencian dan dendam. Aku sudah lama menunggu saat ini. Suaranya terdengar dalam dan menggema. Kalian mungkin telah membakar kitab itu, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi.
Suasana di sekitar semakin mencekam. Ular-ular yang tadi muncul kini bergerak melingkar, seolah siap menyerang kapan saja. Kiai Hasan menarik napas dalam. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir. Dengan keyakinan penuh, ia mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya menggema di seluruh halaman masjid, menembus angin malam yang semakin kencang. Namun, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum tipis. Doa-doamu tidak akan bisa menghentikan apa yang telah dimulai, Kiai. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah. Bayangannya memanjang, membesar, matanya bersinar merah. Sementara ular-ular di sekelilingnya mulai bergerak liar. Angin berputar semakin kencang, membuat debu-debu berterbangan. Namun, Kiai Hasan tetap berdiri tegak. Aku tidak takut. Dan saat itu juga, dari dalam masjid, suara azan berkumandang. Warga desa yang mendengar kekacauan di halaman masjid segera berlari keluar. Mereka melihat kejadian mengerikan itu, ular-ular yang bergerak liar, dan bayangan hitam yang berdiri di tengah halaman. Namun, mereka tidak lari. Sebaliknya, mereka segera berkumpul, mengangkat tangan, dan ikut membaca doa dengan suara lantang. Cahaya spiritual mulai menyelimuti mereka, dan semakin keras mereka berdoa, semakin melemah sosok jubah hitam itu. Bayangannya mulai menghilang. Ular-ular itu menggeliat, seolah terbakar oleh cahaya yang datang dari suara lantunan ayat suci. Pria berjubah hitam itu berteriak keras. Ini belum selesai, dan dalam sekejap, ia menghilang bersama bayangan-bayangannya. Ular-ular itu juga ikut lenyap, seolah mereka hanya ilusi yang dikendalikan oleh kekuatan jahat. Suasana hening. Namun kali ini, hening yang berbeda. Tidak ada lagi aura menakutkan. Tidak ada lagi ketakutan yang menggantung. Yang tersisa hanya ketenangan dan kemenangan. Kiai Hasan menghela napas panjang, lalu tersenyum. Alhamdulillah, semuanya sudah berakhir. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Namun, ini adalah awal dari perjalanan baru bagi desa ini. Malam yang penuh ketegangan akhirnya berlalu. Udara subuh terasa lebih sejuk, lebih tenang, seolah desa ini baru saja melalui sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Di halaman masjid, Kiai Hasan berdiri bersama warga desa. Mereka masih merasakan kehangatan dari kebersamaan mereka tadi malam, saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama melawan kegelapan dengan cahaya keimanan. Teman-teman inspirasi, dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya kebaikan. Kita belajar bahwa doa bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi kekuatan yang mampu menembus batas dunia. Ujian yang datang dalam kehidupan, sebesar apapun itu, pasti mengandung hikmah. Penduduk desa kini sadar bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi rumah bagi hati yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan mereka juga belajar satu hal penting. Ketika iman diuji, hanya dengan kembali kepadanya lah kita akan menemukan jawaban. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa benar-benar berubah. Penduduk yang sebelumnya jarang ke masjid, kini lebih rajin beribadah. Mereka tak lagi takut, karena mereka tahu, kegelapan hanya datang ketika manusia mulai menjauh dari cahaya. Kini, masjid yang dulunya dipenuhi oleh ular, telah menjadi tempat yang dipenuhi dengan kedamaian dan keberkahan. Dan desa ini bukan lagi desa yang dihantui ketakutan, tetapi desa yang dilingkupi cahaya keimanan. Teman-teman inspirasi, kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Saat kejahatan muncul, bukan kekuatan fisik yang bisa melawannya, tetapi hati yang bersih dan keimanan yang kuat. Kedua, jangan pernah takut menghadapi ujian hidup. Setiap cobaan yang datang pasti memiliki hikmah tersembunyi. Selama kita tetap berpegang teguh pada kebaikan, kita akan selalu menang. Ketiga, jangan biarkan masa lalu yang kelam menghantui masa depan kita. Sebagaimana kitab hitam yang telah musnah, begitu pula dengan kesalahan dan dosa, cukup jadikan pelajaran, lalu melangkah lebih baik ke depan. Teman-teman inspirasi,
Semoga kisah ini membawa pelajaran berharga bagi kita semua. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita penuh makna seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi berikutnya.